Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Dr. Satrio SPTHTKL di channel YouTube Dr. Gahol. Oke, sebelum nonton channel konten ini, jangan lupa ya nanti di subscribe, like, comment, and share. Oke, seperti biasa kita seruput kopi dulu. Kopinya pahitnya pas, tapi tidak sepahit hidupmu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, ya. Kali ini saya sedikit share tentang apa itu tuli pada usia tua. Pada konten sebelumnya, salah satu dari 5 penyebab gangguan pendengaran adalah tuli pada usia tua, atau yang biasa kita sebut dengan presbiakusis. Halo Pak Gun. Ada Pak Gun, ada si Erlangga Bogel juga ini. Oke. Biasanya tuli pada usia tua atau presbiakusis itu terjadi akibat proses degenerasi atau penuaan dari organ pendengaran. Biasanya tuh jenis ketuliannya itu adalah tuli sensorineural atau tuli saraf, ya, dan terjadi pada kedua telinga, ya, kedua-duanya terjadi secara bersamaan. Dari survei yang ada di Indonesia itu ada sekitar 2,6% penduduk yang mengalami presbiakusis atau tuli usia. Jadi gini. Jadi seringkali kita kedatangan pasien usianya tua sekitar ya 65, 70 tahun, 75 atau bahkan 80 tahun datang dengan keluhan pendengarannya menurun, ya. Setelah kita cek dari liang telinga, gendang telinga nggak ada masalah. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan audiometri atau tes ambang dengar, ternyata menunjukkan adanya hasil tuli sensorineural, dan biasanya derajatnya ya sudah sedang bahkan sampai berat. Jadi kalau kita bicara tentang presbiakusis atau tuli pada usia tua itu apa aja sih gejalanya, Dok? Jadi gejalanya itu satu dia sulit mendengar pembicaraan di telepon atau percakapan di tempat yang ramai. Jadi biasanya justru keluarga dari si pasien tersebut yang merasa bahwa si pasien itu mengalami gangguan pendengaran, karena kalau diajak bicara harus dengan sedikit berteriak. Kadang-kadang seringkali terjadi miskomunikasi antara pasien dan keluarganya karena si pasien merasa lawan bicaranya bicara terlalu keras padahal lawan bicaranya menyesuaikan si pasien. Kalau tidak bicara keras, pasien tidak akan mendengar. Jadi sering terjadi miskomunikasi di situ, ya, sehingga pendengaran itu akan sedikit demi sedikit berangsur-angsur berkurang pada semua frekuensi. Apa itu frekuensi? Jadi kalau kita cek ambang dengar itu ada beberapa frekuensi, guys. Jadi mulai frekuensi 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000. Jadi semua frekuensi dia hampir merata, dan grafiknya dia melandai. Melandai artinya semakin tinggi frekuensinya, ambang dengarnya semakin meningkat atau fungsi pendengarannya akan semakin menurun. Jadi kadang-kadang pasien juga sulit memahami pembicaraan dari lawan bicaranya. Kemudian kadang-kadang juga timbul suara berdenging atau di tempat kita sebut dengan istilah tinnitus. Oke. Mengapa tuli itu bisa terjadi, Dok? Ya memang tidak semua orang dengan usia lanjut akan mengalaminya. Jadi organ pendengaran itu ya memang lama-kelamaan akan menua, kaku, dan pastinya tidak elastis, ya. Kemudian sel-sel di dalam organ pendengaran ini juga mulai melemah
kemudian sarafnya juga sudah mulai melemah dan lain sebagainya. Kemudian jadi kadang-kadang itu juga bisa dipercepat terjadinya presbiosis itu dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalkan si pasien itu dia bekerja di tempat atau kondisi suasana yang bising. Nah, itu juga bisa memperbuat kondisi presbiosis. Kemudian diet yang tidak tepat yang bisa merubah atau mengganggu metabolisme dalam tubuh. Kemudian beberapa penyakit tertentu, misalkan yang paling sering adalah penyakit diabetes atau kadar gula darah tinggi. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor resiko terjadinya presbiosis. Kadang-kadang pengaruh genetik juga akan berpengaruh pada terjadinya kasus presbiosis itu sendiri. Dok, kalau sudah tahu kayak gitu gimana dok, obatnya apa dok? Oke, karena proses penurunan pendengaran pada faktor usia tua itu adalah proses yang alami, sehingga ya jujur itu nggak ada obatnya sebenarnya, ya. Justru proses itu akan terus berlanjut seiring dengan penambahan usia. Lalu pasien kalau sudah seperti itu bagaimana dok untuk mengatasinya supaya dia tetap bisa berkomunikasi dengan baik dengan keluarganya, dengan masyarakat, tetangga dan lain sebagainya. Ya, kalau memang sudah diketahui pasien tersebut mengalami gangguan pendengaran sensorineural oleh karena faktor usia, ya maka solusinya kalau dari kami menyarankan untuk pemakaian alat bantu dengar. Contohnya kayak saya gini, ini saya kan pakai kacamata nih, alat bantu melihat karena mata saya kabur. Jadi saya butuh penglihatan yang lebih jelas, sehingga saya menggunakan alat bantu untuk melihat, namanya kacamata. Begitu pula dengan telinga. Telinga juga gitu guys. Jadi kalau punya saudara, orang tua, tetangga, ya, Pak D, Bude, itu ya disarankan untuk memakai alat bantu dengar, dan itu pastinya sesuai kebutuhan pasien ya. Jadi kita nggak bisa maksakan harus pakai. Jadi pakai hendaknya itu tergantung derajat penurunan pendengarannya dan tergantung kebutuhan pasien. Kalau pasien memang butuh dan harus memakai alat bantu dengar untuk menunjang aktivitas sehari-harinya, ya harus menggunakan alat bantu dengar. Ya memang tidak sefamiliar alat bantu melihat, ya alat bantu dengar. Tapi di pasaran sekarang sudah cukup tersedia banyak, walaupun harganya bervariasi sih, relatif tergantung kebutuhan. Oke. Hai. Oke. Cuman beberapa pasien itu ada yang mengeluh, memang dok, kemarin sebenarnya saya mau pakai alat bantu dengar, cuman harganya mahal dok. Ya sekali lagi, mahal tidaknya alat bantu dengar itu sesuai kebutuhan, sesuai budget ya dari masing-masing pasien itu sendiri. Oke, jadi intinya itu tadi ya. Jadi kalau punya keluarga atau orang tua atau saudara, tetangga, siapapun yang merasa jenengan berkomunikasi kok sulit ya, patut dicurigai bahwa orang tersebut mengalami gangguan pendengaran, apalagi usianya sudah menginjak usia lanjut. Oke, sekian sharing kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Oke, sekali lagi ini saya bersama Mas Erlangga Bogel. Nah, dia biasanya yang melakukan pemeriksaan audiometri ya, ada di sini. Boleh mampir ke tempat kami di RSUD Caruban, Kabupaten Madiun. Oke ya, saya rasa di tempat manapun di semua kota sudah tersedia ya fasilitas audiometri untuk mengetahui tingkat ambang dengar dari pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Oke ya, jangan lupa
tetap beraktivitas, ikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker bila keluar rumah, cuci tangan, hindari kerumunan, dan jangan lupa ngopi hari ini. Oke guys. Salam BBS. Baca. Oh boy. Ngopi urung? Ya mari ngene, Pak. Oh, siap. Siap. Kayak gitu ya. Sampai jumpa. Di lain kesempatan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam gahul. Nah.